Ini adalah suatu percobaan supaya bisa tahu apakah suaranya jelas dan apakah nanti huruf-huruf yang saya gunakan itu sudah cukup besar atau tidak. Tapi dalam percobaan ini saya juga sudah mulai mengajarkan saudara sedikit-sedikit. Hari ini atau saat ini saya hanya mengajarkan apa saja yang saya gunakan, ya, alat-alat atau program apa saja yang saya gunakan. Yang pertama adalah eSword, lalu yang kedua adalah BibleWorks, yang ketiga adalah PC Study Bible versi 5. Ini setidaknya yang saya gunakan. Ini sudah minimum yang saya gunakan. Memang saya punya buku tafsiran lain lebih banyak lagi, ini banyak sekali, Librones banyak sekali. Tetapi dalam pengajaran mungkin saya tidak menggunakan. Ada kemungkinan digunakan, tetapi tidak pada saat ini, ya. Dan saya ingin tunjukkan sedikit eSword yang saya gunakan. Jadi semua ini bisa download di laptop saudara. Dan saya asumsikan saudara kalau mau belajar khotbah, saudara harus punya atau laptop atau desktop. Tidak bisa lalu persiapan khotbah mau pakai HP itu bagaimana? Ya, jadi semua saya harapkan menggunakan laptop atau desktop dan install eSword dan juga BibleWorks dan juga PC Study Bible versi 5. Nah, saya akan ajarkan bukan semua penggunaannya, ya, tapi hanya penggunaan yang saya gunakan. Jadi misalnya eSword, ini ada buku-buku tafsirannya kalau dilihat di sini, ya. Jadi ini file, Bible, commentary, ini ada buku tafsirannya, ada dictionary-nya juga, tapi saya tidak menggunakan. Nah, ini versi-versi Alkitab macam-macam, Indonesia, Inggris, ini Septuaginta dan macam-macam hal yang lain. Dan punya saya malah dimasuki juga Alkitabnya Saksi Yehova. Saya menggunakan eSword ini hanya sederhana saja. Kalau misalnya PA, pemahaman Alkitab, maka ini saya gunakan pada waktu ngajar, misalnya ada tanya jawab, lalu saya perlu menunjukkan ayatnya di layar LCD, maka saya tampilkan ini, tinggal cari ayatnya, misalnya Ulangan pasal 5, ayat 1 dan seterusnya. Nah, itu langsung jemaat sudah bisa melihat dan kita bisa menjelaskan sambil memblok ayat-ayat yang kita atau kata-kata yang kita butuhkan dan sebagainya. Nah, lalu selain penggunaan itu, ayat-ayat ini saya gunakan juga kalau saya mau persiapan khotbah, khususnya mau menggunakan ayat tertentu. Misalnya ayat ini saya tinggal copy, lalu di sini Ctrl C, itu sudah masuk ke dalam. Nah, sekarang tinggal saya maaf belum buka filenya. Ya, jadi di sini tinggal dipastikan, maka semua itu sudah masuk. Nanti fontnya gede kecilnya saudara bisa atur sendiri. Jadi itu penggunaan saya untuk eSword ini. Lalu penggunaan lain, eSword ini saya pakai kalau saya mencari ayat. Jadi sebagai konkordansi ini, ya, yang ada gambar teropong ini. Nah, ini di sini diketik kata-kata dari ayat itu. Kalau saudara tidak ingat sama sekali bunyinya, saudara tidak bisa mendapatkan. Nah, sekarang misalnya, ya, kita mau mencari Yohanes 3 ayat 16, kita tidak tahu alamatnya itu di mana, ya. Tapi kita ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, kita memilih kata yang paling jarang digunakan supaya nanti keluar ayat di sini tidak terlalu banyak. Misalnya saudara menggunakan kata Allah, saudara ketik di sini, maka ini keluar ayat beratus-ratus kalau tidak beribu-ribu, saudara akan setengah mati carinya. Nah, ini juga masih bisa membatasinya itu dengan misalnya kita tahu ayat itu dalam perjanjian baru, ya, maka Bible-nya ini kita batasi hanya dalam perjanjian baru. Begini, maka keluar kata Allah hanya dalam perjanjian baru, tapi ini masih terlalu banyak. Kalau saudara tahu bahwa ayatnya itu ada di dalam kitab Injil, maka ambil yang lebih kecil lagi. Nah, ini kitab Injil, ya. Nah, kata Allah, tapi ini masih terlalu amat sangat banyak kata Allah di dalam Injil dan juga di dalam Kisah Rasul di sini, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingat ayat itu menggunakan kata lain yang lebih jarang digunakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak, kata tunggal itu banyak, tapi kata mengaruniakan mungkin tidak terlalu banyak, ya. Jadi kita ambil mengaruniakan. Nah, maka keluar akan sedikit saja ayat yang keluar dalam ini. Nah, ini langsung kita bisa menemukan ayat yang kita cari tadi. Nah, kalau kita bisa mengingat dua kata, itu akan lebih enak. Jadi misalnya mengaruniakan anaknya, mengaruniakan anak. Nah, jangan lupa ada dasnya kalau terjemahan kita. Maka di sini keluar cuma satu ayat. Jadi makin banyak kata yang saudara ingat, akan makin gampang menemukan ayatnya. Tapi kalau saudara tidak ingat sama sekali atau salah ingat, maka bisa butuh waktu sangat lama untuk menemukan, bisa-bisa tidak ketemu sama sekali. Ya, jadi ini saya gunakan sebagai suatu konkordansi untuk mencari ayat-ayat yang akan saya gunakan di dalam khotbah. Jadi ini penggunaan isop. Cuma itu saja saya menggunakannya, tidak ada lain. Saya bisa menggunakan dengan hal-hal yang lain, tetapi saya sendiri tidak. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara penggunaan saya tentang BibleWorks, ya. Pertama, BibleWorks yang saya gunakan adalah BibleWorks 8. Saya tidak mau dengan tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Mengapa? Karena BibleWorks 8 ini versi NIV-nya masih menggunakan NIV yang lama. NIV yang lama itu kalau saya tidak salah keluaran tahun 1984. Nah, sedangkan BibleWorks yang lebih baru, yang versi 9, saya sebetulnya punya juga, tapi tidak saya gunakan karena NIV-nya menggunakan NIV yang baru. Kalau tidak salah itu keluaran 2011. Dan itu tidak sebagus NIV yang lama. Jadi hanya karena satu versi ini, maka saya memilih BibleWorks 8 dibandingkan 9, 10 dan sebagainya. Tapi pilihan saudara terserah pada saudara. Nah, ini bisa diatur versi yang mana mau ditaruh di atas. Saya selalu mengatur yang terjemahan TB ini, ya, terjemahan baru dari LAI. Saya taruh pada bagian yang paling atas ini di sini. Lalu King James itu nomor 2, lalu RSV nomor 3, lalu NIV, lalu NASB, NAU ini NASB yang update. Ini tidak terlalu beda dengan NASB. Lalu saya berikan ESV, ESV, New King James, dan YLT, Young Literal Translation. Ini terjemahan yang paling hurufiah. Setelah itu saya berikan bahasa Yunaninya. Kalau ini perjanjian lama, ya, Yesaya, maka perjanjian lama tetap ada Yunaninya karena ada Septuaginta. Ya, ini semua Septuaginta. Nah, ini tanda perjanjian lama, ini teks Ibraninya.
Lalu di sini ada Vulgate, ya hampir tidak pernah saya pakai lah. Tapi siapa tahu itu diperlukan, maka saya tetap berikan di sini. Nah, kalau kita masuk di dalam perjanjian baru, misalnya di sini Lukas ya, Lukas 1 ayat 1, maka tentu saja bahasa Ibrani-nya tidak ada. Di sini cuma ada teks-teks bahasa Yunani, lalu bahasa Latinnya masih ada, tetapi bahasa Ibrani-nya tidak ada. Karena perjanjian baru diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu bentuk yang sangat modern sudah. Sebetulnya bisa diberikan mungkin, tetapi saya tidak mau. Ya, jadi versi apapun yang saudara pilih itu bisa diatur sendiri. Jadi ambil dari view dan sebagainya ini, choose display. Nah, choose display ini saya bisa menemukan banyak versi yang saudara mau. Mau bahasa apa saja, ini Arab bisa ada, Bulgaria, Albania dan sebagainya, Chinese dan sebagainya. Nah, tapi saya hanya menggunakan apa bahasa yang saya pikir perlu, dan terjemahan Inggris pun sebetulnya ada luar biasa banyaknya. Ini misalnya di sini, tidak semua saya pakai, ini banyak sekali Inggrisnya, ya. Tetapi saya menggunakan hanya bahasa Inggris yang tertentu saja. Lalu Septuagintanya pun juga bisa dipilih yang macam-macam versi dan sebagainya, itu terserah pilihan saudara. Nah, lalu kalau saudara sudah berikan cawang-cawang ini, maka mereka muncul di sini. Yang diberikan cawang muncul di sini, yang tidak diberikan cawang tidak muncul. Nah, sekarang kalau sudah disusun seperti ini, yang mana yang di atas, yang mana di bawah, saudara juga bisa mengatur juga dengan view ini ya. Version display order. Nah, kalau ini ditunjukkan, maka di sini kelihatan terjemahan baru ini urutannya di atas. Nah, sekarang ini kan sudah di blok ya. Kita mau move down, dia turun saudara. Ya, kalau saudara lihat ke sini sekarang, nah dia turun. Sekarang jadi dia ranking kedua. Jadi diatur-atur seperti itu, bisa move sampai paling atas atau move paling bawah dan sebagainya. Saya bisa mengatur. Nah, tapi saya sudah terbiasa dengan aturan saya sendiri. Yang terjemahan baru ini move to top, saya taruh di paling atas. Oke. Nah, maka dia kembali ke atas lagi. Nah, dengan seperti ini, kalau misalnya di grup tanya jawab ada orang bertanya satu ayat, maka pertama-tama saya mengecek terjemahannya, ayatnya benar atau tidak. Maka saya lihat ini, saya tidak menggunakan isot, ya. Biarpun di sini ada banyak terjemahan, tapi kan tidak muncul berbarengan. Tapi kalau menggunakan Bibleworks, semua akan muncul secara berbarengan. Jadi nanti mau lihat ayat 5 misalnya, bisa muncul ayat 5 semua berbarengan. Dan kita di sini bisa melihat perbandingan terjemahan Indonesia dengan King James, RSV, NIV. Kalau terjemahan-terjemahan ini sama artinya, maka biasanya terjemahannya sudah benar. Tapi kalau terjemahan ini ternyata ada berbeda, apalagi berbedanya Indonesia beda dengan King James beda dengan RSV, RSV beda dengan NIV. Kalau sudah beda semacam demikian, maka biasanya ada something wrong ya, atau sesuatu yang salah, dan mungkin ada manuskrip yang berbeda. Dan dalam hal itu nanti buku tafsiran akan memberikan penjelasan. Ya, nah sekarang saya lanjutkan untuk mengajar saudara dalam penggunaan dari Bibleworks. Bibleworks ini penting saudara taruh di laptop saudara. Apakah saudara berkhotbah atau menjawab pertanyaan, atau saudara berdebat, maka ini luar biasa penting. Dan juga pada waktu saudara mendengar orang khotbah, jangan heran ya, banyak pengkhotbah itu bohong. Mereka mengatakan, oh ini bahasa Ibrani-nya ini, bahasa Yunani-nya ini artinya seperti ini. Saudara dengan gampang mengecek. Jadi bagaimana cara menggunakan? Ingat ya, bukan semua bisa digunakan untuk menunjukkan bahasa aslinya. Misalnya kursor dari komputer ini saya taruh di dalam bahasa Indonesia,
Tidak keluar apa-apa saudara. Ini bahasa Indonesia ya. Tidak keluar apa-apa. Tapi kalau saya taruh di dalam King James, and the days, nah days keluar kata hemera, bisa terlihat di kotak yang muncul ini, bisa juga terlihat di sebelah kanan. Nah, kalau saudara mau lihat ini hemera, dan lihat ya di bagian kolom paling kanan, maka saudara harus tekan tombol shift supaya tidak hilang. Maka saudara bisa pergi ke sini, ini keluar hemera, pencet terus shiftnya ya. Nah hemera ini keluar bukan hanya kata Yunaninya, tapi artinya yang bermacam-macam ini juga keluar. Jadi ada kamusnya di sini ya. Jadi di sini kata days kita tahu hemera. Kalau saudara mendengarkan khotbah dan orang itu berkata, oh kata days bahasa Yunaninya ini, dan ternyata kok bukan hemera, berarti dia ngawur ya. Jadi memang menggunakan ini sedikit banyak saudara mesti tahu bahasa Yunani. Kalau sama sekali tidak tahu, saudara tidak bisa membaca sama sekali ya, tidak bisa menggunakan. Sedikit-sedikit harus tahu bahasa Yunani. Demikian juga dengan bahasa Ibrani kalau kita menggunakan perjanjian lama. Jadi saudara, ini King James bisa keluar, lalu RSV tidak keluar. Ya, saya taruh di RSV, tidak keluar. NIV tidak keluar. NASB keluar. Jadi tidak semua terjemahan keluar. Jadi yang pasti King James, NASB itu bisa keluar. Lalu NASB update keluar. ESV tidak keluar. Ya, ESV sini tidak keluar apa-apa. ESV tidak keluar juga. New King James keluar. YLT tidak keluar. Nah, sekarang apa bedanya kalau misalnya kita di sini ada Yunaninya ya. Jadi kalau di Yunani keluar juga. Apa bedanya? Ini kan kata hemera tadi ya. Apa bedanya kalau misalnya kita taruh dalam sini, keluar kata hemera, dan kalau kita taruh di Yunaninya, keluar kata hemera juga. Tapi kalau sudah taruh di Yunaninya, keluar yang disebut parsing. Bukan cuma terjemahan kata itu hemera itu a day gitu ya, tapi keluar bawahnya itu noun, kata benda. Datif itu case-nya, kasusnya. Feminin itu gendernya, bisa feminin, bisa maskulin. Lalu juga bisa neutral atau ya netral begitulah ya. Lalu plural, bisa singular, bisa plural, dan sebagainya. Jadi kalau ditaruh di Yunaninya keluar lebih banyak. Juga ini pencet lagi shift. Saudara lihat sebelah sini, di kolom kanan ini keluar lebih banyak. Ya, jadi ada perbedaan pada waktu saudara meletakkan di King James, keluar sedikit. Hanya kata Yunaninya dan arti katanya. Ya, tetapi ditaruh di dalam bahasa Yunaninya keluar lebih banyak. Nah, sekarang ini lambano ya. Kalau dalam ditaruh di tuk ini ya, New King James saya taruh di tuk, maka keluar kata lambano. Tapi mengapa di sini keluar labontes? Karena saudara, kalau di sini yang dimunculkan adalah kata dasarnya. Lambano itu kata dasarnya. Ini kata sesungguhnya adalah labontes ini. Ya, laki-laki di sini sedikit banyak pengertian bahasa Yunani itu dibutuhkan. Ya saudara, ini kegunaan dari Bible Works. Pertama-tama bisa langsung banyak versi, menunjukkan kalau misalnya terjemahan Indonesia banyak salah ya. Dan lalu kita blok saja, belum.
ternyata 4 terjemahan Inggris ini sama semua dan semua berbeda misalnya dengan Indonesia, maka hampir bisa dipastikan Indonesia yang salah. Saya katakan hampir bisa dipastikan, tidak pasti. Ada kasus-kasus di mana semua Inggrisnya sama dan berbeda dengan Indonesia, malah Indonesia yang benar. Ada, tapi itu sangat jarang, ya. Tapi kalau semua sudah benar seperti ini, semua sudah sama, tidak usah dipersoalkan, ini mestinya sudah benar, ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini semua boleh dikatakan seragam. In the beginning God created the heaven and the earth. Nah, sekarang pada waktu kita tidak perlu menggunakan Septuaginta di sini, langsung menggunakan Ibraninya, ya. Nah, ingat Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Jadi karena itu ayatnya muncul di sebelah sini, ya, kanan ke kiri. Nah, ini kata pertama di sini, Bereshit bara Elohim et Hashamayim va'et haaretz. Jadi in the beginning, bara itu created, he created sebetulnya, Elohim itu God, et Hashamayim va'et haaretz, the heavens and the earth. Jadi ini laki-laki sedikit banyak harus tahu bahasa Ibrani, lebih sukar bahasa Ibraninya karena abjadnya itu kalau Yunani mungkin alfa, beta, gamma lebih gampang dilihat daripada Ibrani, alif, bet, gimel dan sebagainya. Jadi kalau saudara mau belajar ya mesti belajar bahasa Ibrani, sedikitnya membaca itu harus bisa. Kalau enggak ya enggak bisa menggunakan yang bagian ininya, ya. Tapi tetap Bible Works bisa berguna di dalam bagian-bagian yang lain. Jadi ini sedikit penjelasan saya tentang penggunaan Bible Works. Ada banyak hal yang lain yang bisa berguna Bible Works ini. Ada buku tafsirannya juga, setahu saya tidak pernah gunakan. Jadi saudara, sekarang saya lanjutkan dengan tools atau alat yang lain yang saya gunakan, yaitu PC Study Bible versi 5. Ini lagi-lagi saya tidak tahu saudara download dari mana, terserah, saya tidak ngerti, tapi saya harus punya. Kalau eShop tadi dan Bible Works bisa di-download dari internet. Saya tidak tahu caranya, tanya orang yang tahu. Tapi kalau PC Study Bible saya tidak yakin bisa diambil dari internet. Tapi itu banyak sekali orang yang punya, dan saudara berusaha untuk mendapatkan dan install di komputer saudara. Di sini kita melihat ada Bible, ya, macam-macam Alkitab. Ini tidak pernah saya pakai, boleh dikatakan. Nah, ada konkordansinya juga. Ini tidak saya pakai juga, jarang sekali saya pakai karena saya menggunakan konkordansi dari eSword. Lalu Topics ini sering saya pakai. Topics ini pada umumnya dictionary dan encyclopedia. Jadi misalnya International Standard Bible Encyclopedia, ya. Mau nyari misalnya tentang Aaron, tapi ini harus tahu bahasa Inggrisnya. Aaron, ya, ini Harun. Maka ensiklopedia ini mengeluarkan segala sesuatu tentang Harun. Nah, kalau saudara pakai ensiklopedia yang lain, bisa keluar lagi, ya, Aaron lagi. Nah, tapi dia mengeluarkan tentu saja kata-kata yang berbeda. Jadi yang ini penting sebetulnya, topik ini, ya. Ensiklopedia macam-macam dan juga dictionary macam-macam. Ini bahkan ada kamus bahasa Latin dan sebagainya. Lalu ada topical Bible, Neve Topical Bible. Ini saya gunakan kalau nanti saya akan mengajarkan membuat khotbah yang bersifat topik. Karena Neve Topical Bible itu enak sekali, saudara, ya. Jadi misalnya mau buat topik tentang persembahan persepuluhan, ya, tithes.
mesti tahu bahasa Inggrisnya. Oke. Maka dia keluar tithe, ya. Baik, dibayar oleh Abraham kepada Melkisedek. Ini nggak tahu gimana nya keluar ini, ya. Ayatnya keluar di sini. Jadi diklik, lalu ayatnya keluar di sini. Lalu Yakub menasarkan 1/10 dari semua miliknya kepada Allah. Saudara klik, maka gimana tuh? Saya tidak ngerti gimana mengeluarkannya yang Yakubnya ini, tidak tahu saya gimana. Kenapa nak? Oh ini ya. Kejadian 28. Nah ini, ya. Lalu hukum Musa. Nah ini ada ayat-ayatnya. Saudara klik, maka keluar di sini, ya. Jadi dari sini saudara bisa mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan persepuluhan. Nah, kalau misalnya mau khotbah tentang persepuluhan, tidak cukup hanya pakai ini. Karena saudara, ayat ini hanya mengeluarkan ayat-ayat yang betul-betul ada kata persepuluhan. Tapi misalnya ada kata mempersembahkan 1/10, tidak keluar di sini. Bisa-bisa tidak keluar. Maka dalam hal itu saudara mesti menggunakan ini ya. Nah, tulis di sini 1/10, cari ayat-ayat yang berhubungan dengan persembahan persepuluhan. Nah, kumpulkan ayat-ayat itu semua, maka baru saudara susun menjadi suatu khotbah. Ya, jadi ini kembali sekarang kepada Pieces Study Bible versi 5 ya. Jadi ini topics, saya sudah menunjukkan dictionary, lalu ada topic of Bible, lalu di sini ada Bible illustration series. Saya tidak pernah menggunakan. Ini ada khotbah-khotbahnya Spurgeon, saya juga tidak pernah menggunakan. Saya punya bukunya dan sebagainya. Nah, yang paling banyak saya pakai adalah commentary dari seluruh Pieces Study Bible versi 5. Yang paling penting, apalagi kalau nanti membuat khotbah eksposisi, yang paling penting adalah buku tafsiran. Nah, perhatikan di satu Pieces Study Bible versi 5 yang cuma sekitar tidak sampai 2 giga ini ya, buku tafsirannya luar biasa banyaknya ya. Mungkin ada belasan atau 20, saya tidak tahu berapa. Sebetulnya pulpit commentary bisa masuk di sini. Cuma yang menginstal ini lupa memasukkan karena itu harus diinstal secara khusus. Jadi kalau sudah menginstal Pieces Study Bible versi 5, jangan lupa pulpit commentary itu harus diinstal secara khusus. Yang lain otomatis masuk. Tapi yang pulpit commentary itu tidak. Itu masuknya tersendiri, dimasukkan tersendiri. Bagaimana menginstalnya saya tidak tahu. Saya gaptek kalau urusan begini. Tapi ini pun sudah luar biasa banyak ya. Ini IVP Bible Background Commentary New Testament. Lalu Teacher Commentary. Nah, kita tinggal cari ayatnya saudara ya. Ini kita buang ya. Tutup dulu, tutup lagi. Nah, sekarang kita mulai buku-buku tafsiran. Misalnya kita pakai Kyle Endeles, di sini ada Bible Knowledge Commentary. Kalau Kyle Endeles ini hanya Perjanjian Lama. Bible Knowledge Commentary seluruh Alkitab. Lalu Bible Exposition Commentary ada Old, ada New juga, ya. Lalu Biblical Illustrator ada Old, ada New. Williams ini ada Old, ada New. Matthew Henry ini seluruh Alkitab. Jameson, Fawcett, and Brown ini seluruh Alkitab. Aaron Clark seluruh Alkitab. Barnes Notes ini seluruh Alkitab. Geneva Notes ini saya sendiri jarang menggunakan. Tidak terlalu tahu, tidak terlalu akrab dengan ini. Lalu ada Martin Luther's Commentary on hanya surat Galatia, saya juga jarang pakai. Size Apocalypse ini hanya kitab Wahyu. Wilmington Bible Handbook ini seluruh Alkitab. Lalu IVP yang di sini Old Testament,
Yang new-nya di atas ini tadi ya. Lalu Jewish New Testament Commentary, yang nulis ini orang Yahudi, tapi dia bahas komentari Perjanjian Baru. Lalu ada Textual Commentary on the Greek New Testament. Ini biasanya kalau terjadi perbedaan teks, maka dia memberikan pembedaannya itu yang mana yang benar dengan argumentasinya dia. Ini kalau ada dua manuskrip yang berbeda gitu ya, dia mengatakan manuskrip A itu lebih unggulnya, kenapa harus dipilih ini. Kalau B ini. Jadi kalau ditimbang-timbang, A yang benar bukan B. Ya, jadi ini saudara hanya kalau terjadi perbedaan teks maka melihat ke sini. Lalu di sini my personal note, saya tidak tahu apa, saya jarang, tidak pernah pakai, mungkin ini Spurgeon juga. Lalu ada Word Studies Commentary, dan di sini ada 4 ya, geser ke sini. A.T. Robertson, ini hanya Perjanjian Baru. Dia jago bahasa Yunani, mungkin top dunia pada abad yang ke-20. Lalu Vincent New Testament, ini juga bahasa Yunani. Lalu UBS New Testament Handbook Series, banyak pembahasan juga. Yang West ini saya tidak pernah menggunakan. Jadi saudara, di sini ada banyak sekali buku tafsiran. Saya akan tunjukkan sedikit ya. Sekarang Adam Clarke misalnya, dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan ini keluar tafsirannya Adam Clarke untuk Kejadian 1 ayat 1. Ini hurufnya bisa digedekan, bisa dikecilkan, dan saya nanti minta input dari saudara karena di sini saya tidak bisa melihat kalau ditonton nanti ini, karena ini acara ini akan dimasukkan YouTube dan saudara nonton YouTube, apakah nanti hurufnya cukup besar atau tidak saya tidak ngerti. Jadi makanya sekarang ini percobaan. Jadi ini tafsiran Kejadian 1 ayat 1 yang diberikan oleh Adam Clarke. Saudara lihat ya, saya scrolling, berapa banyaknya dia memberikan tafsiran hanya untuk 1 ayat. Kalau saudara menggunakan buku tafsirannya Adam Clarke yang bentuk buku fisik ya, maka tulisannya ditulis dalam bahasa Ibraninya, huruf Ibrani, dan juga dalam Yunani. Tapi kalau di sini misalnya ini sudah ditransliterasikan dengan huruf Latin ya. Jadi kadang-kadang pentransliterasian ini salah. Jadi kalau punya buku aslinya ada enaknya bisa dicek. Berarti kan ini ayat 1-nya belum selesai itu ya. Ya, ini membahas Shamayim, surganya. Lalu the heaven and the earth, ya. Dia membahas 1 ayat. Ini sampai di sini. Lalu dia ya membahas sesuatu yang lain. Ini tidak terlalu penting. Ya, tapi kalau saudara senang ya silakan baca. Sebetulnya ayat Kejadian 1 ayat 1 berhenti sampai di sini. Ya. Sekarang baru dia membahas ayat 2. Nah, ayat 2 dia membahas segini banyaknya. Tidak banyak, tidak terlalu banyak seperti ayat 1. Ayat 3. Nah, sekarang misalnya mau mengkhotbahkan Kejadian 1 mulai ayat 1 sampai akhir, maka kalau saya membaca tafsiran Adam Clarke ini misalnya seluruhnya dalam Kejadian 1. Yang bagus saya ambil, yang saya anggap tidak bagus atau tidak berguna saya tidak ambil. Kadang-kadang kalau saya melihat salah, tafsiran dia ini salah, ngawur ini, saya ambil. Kadang-kadang saya ambil untuk menjelaskan kepada jemaat mengapa ini salah. Jadi dengan demikian jemaat itu nanti punya feeling gitu ya. Kalau sekali 2 kali ya tentu tidak. Tapi berulang kali setiap khotbah ada tafsiran yang salah saya bahas. Lama-lama mereka
bisa mempunyai pengertian gitu ya. Para bisa merasakan dulu lalu mengerti tafsiran-tafsiran yang salah. Dan kalau salah saya jelaskan mengapa saya katakan salah. Misalnya hermeneutiknya salah, maka itu membuat saya bisa menjelaskan satu prinsip hermeneutik kepada mereka. Dan pada waktu itu diulang-ulang dalam setiap khotbah seperti itu, membuat jemaat yang saudara ajar itu ngerti, bukan ngerti teks itu saja, tapi ngerti juga penafsiran-penafsiran yang salah. Dan ini penting membuat jemaat itu nanti tidak gampang disesatkan oleh ajaran yang kacau balau, yang tafsirannya ngawur tanpa hermeneutis atau menggunakan hermeneutis yang salah dan sebagainya dan sebagainya. Ya saudara, bukan cuma hal yang bagus saya ambil, hal yang salah pun seringkali saya ambil, tidak selalu. Tapi kalau saya anggap berguna maka saya ambil, saya jelaskan salahnya di mana dan sebagainya. Hal yang bagus saya ambil, dan juga kata-kata yang bagus saya ambil dan saya kopas, saya terjemahkan. Saudara tidak harus meniru cara saya, saudara ya, karena menerjemahkan itu menghabiskan waktu luar biasa banyak, kecuali kalau saudara hebatnya luar biasa dalam bahasa Inggris. Saya sendiri sekalipun pernah sekolah di luar negeri, tetapi saya tidak merasa diri saya terlalu bagus di dalam bahasa Inggris. Menerjemahkan bagi saya menghabiskan waktu luar biasa banyak, menggunakan kamus di dalam internet dan sebagainya. Dan karena itu saya tidak menganjurkan ini digunakan oleh semua orang. Tapi kalau saudara mau menggunakan cara saya, ya mesti berkorban waktu untuk menerjemahkan dan sebagainya. Nah, kalau saudara tidak mau mengcopy paste menerjemahkan, maka saudara bisa menggunakan dengan kata-kata sendiri. Jadi baca saja bagian manapun yang saudara anggap bagus, ya lihat. Nah, lalu sudah tidak usah di copy paste, lalu saudara tulis dengan kata-kata sendiri. Nah, ini repotnya. Mengapa kalau digunakan seperti ini kadang-kadang ruwet? Pada waktu saudara kembali misalnya, atau saudara misalnya khotbahkan khotbah itu di depan banyak orang itu ya, lalu ada yang tanya, itu sumbernya dari mana? Kok aku tidak percaya ada kata-kata ajaran model seperti itu? Sumbernya dari mana? Saudara bingung sumbernya dari mana. Saudara menggunakan 10 buku tafsiran misalnya, wah ini meriksa satu-satu bisa butuh 1 hari, tidak selesai bisa. Nah, tapi kalau saudara copy paste, maka saudara tahu, oh ini dari Adam Clarke. Dan kalau saya copy paste, kadang-kadang saya berikan halamannya juga. Dalam buku di sini tidak bisa keluar, tapi dalam buku aslinya kan ada. Jadi bisa tulis halamannya. Atau saya cuma tunjukkan ini Adam Clarke tentang Kejadian 1 ayat 1. Maka nyarinya tidak akan sukar. Jadi copy paste itu ada gunanya dalam hal-hal semacam demikian. Dan tentu juga ada gunanya dalam hal-hal yang lain yang nanti akan saya jelaskan kalau saya menjelaskan khotbah eksposisi dalam penyusunannya dan sebagainya. Tapi sekarang ini baru pendahuluan, saya tidak akan menjelaskan itu. Ya saudara, ini buku tafsirannya luar biasa banyak saudara ya. Setelah selesai Adam Clarke, tidak tahu saudara butuh waktu berapa lama untuk mengambil tafsiran Adam Clarke, membaca selesai untuk Kejadian 1. Lalu setelah itu ganti buku tafsiran. Saya gunakan Jamieson, Fausset dan Brown misalnya. Wah, dia berapa lama lagi saudara baca? Nah, lalu sudah gunakan buku tafsiran yang ketiga, Albert Barnes misalnya. Sudah baca lagi seluruh tafsiran dia tentang Kejadian pasal 1. Ini mendapatkan bahan luar biasa banyaknya. Nah, sekarang nyusunnya nanti setengah mati. Nah, itu yang kita akan pelajari nanti belakangan pada waktu saya mengajarkan khotbah eksposisi. Tentu saja kalau untuk permulaan saya tidak akan ambil teks yang luar biasa panjang seperti Kejadian pasal 1 ini, ayatnya totalnya 31. Tentu saya tidak akan ambil teks sepanjang ini, bisa butuh waktu luar biasa lama untuk menjelaskan lalu sampai menjadi satu khotbah. Jadi saya akan cari teks-teks yang pendek lalu mengajar saudara dalam hal seperti itu. Sekarang saya lanjutkan tentang
penggunaan dari PC Study Bible versi 5. Sudah dilihat yang komentar ini tadi ya. Sekarang saya tunjukkan yang Greek dan Hebrew. Ini kadang-kadang saja saya gunakan by verse. Ini ayat per ayat interlinear. Misalnya Kejadian 1 ayat 1. Oke. Maka akan keluar ini bahasa Ibraninya, dan di sini ada parsingnya, harus tahu singkatan-singkatannya ya. Untuk ini lagi-lagi harus ada pengertian bahasa aslinya, dan ini interlinear ya. Di setiap kata Ibraninya maka di bawahnya ditunjukkan terjemahan bahasa Inggrisnya, in the beginning. Jadi ini Bereshit, ini ada pembacaannya ya, dalam bahasa Ibrani bacanya. Nah ini bacanya sudah salah saudara ya. Mestinya bukan ba tapi be, dan e nya itu pendek sekali dan memang diangkat naik ke atas sedikit. Bereshit. Mengapa dituliskan a, saya tidak tahu. Apakah orang barat itu karena a nya dibaca e, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di dalam bahasa Ibraninya bacanya Bereshit. Jadi hati-hati dalam membaca karena ada banyak transliterasi seperti ini yang salah ya. Jadi ini kalau translate interlinear ini enaknya kata per kata. Ini kata bara di sini, nah diterjemahkan artinya created. Nah ini membacanya bara ya. Wah hilang interlinear yang satu ya. Lalu kata yang ketiga Elohim. Ingat, baca dari kanan ke kiri. God. Ini pembacaannya di bawah sini, Elohim. Et ini satu partikel. Ha Shamayim, the heaven. Et lagi, partikel lagi. Ha Arets. Ini the earth. Jadi ini kalau mau tahu penggunaan Greek Hebrew-nya ini, mau nyoba yang Yunani bisa. Misalnya Matius 1 ayat 1. Nah ini sekarang normal saudara, dari kanan ke kiri. Biblos ya, book ya, D-nya tidak ada. Genesis of the generation ya, dan di sini NFSG untuk parsingnya. Lagi-lagi di sini saudara harus mengerti sedikit-sedikit bahasa Yunaninya, tidak bisa tidak. Jadi ini sama seperti tadi, Yesus Kristus dan sebagainya ya. Yesus Kristus, Jesus Christ. Sekarang saya di sini yang lain-lain ini saya tidak pernah gunakan. Ini bisa. Ini saya kadang-kadang gunakan juga. Vine's Expository Dictionary of Old Testament Words. Jadi ini dictionary juga, tapi disusunnya bukan berdasarkan kata aslinya, tapi kata bahasa Inggris ya. Jadi saya tidak tahu saudara mau menggunakan kata apa, anoint misalnya ya, mengurapi ya. Nah maka dia memberikan to anoint. Di sini kata bahasa Ibraninya itu apa? Ini kata kerja dulu ya. Nah lalu di sini kalau kata benda, tadi kata kerja, ini tetap masih bahasa Ibrani karena memang Old Testament ya. Nah kalau kita mau pergi ke New Testament bisa. Ini New Testament words. Nah, tidak tahu saudara mau pilih kata apa. Misalnya saja kata God ya. Nah, di sini kata God ini keluar macam-macam kata ya. Kalau tadi misalnya pakai yang Old Testament, maka mestinya keluar Elohim, El, mungkin Eloah,
ya, Elim mungkin. Tapi kalau ini dalam perjanjian baru keluar kata Yunaninya, Theos. Nah, saudara bisa baca. Dan seandainya ada kata lain dari God, maka juga akan keluar. Tapi di sini kelihatannya tidak ada. Ya, jadi ini Greek Hebrew. Ini books. Saya tidak pernah pakai. Ya, cukup yang tadi sudah bisa. Nah, kalau saudara mau tahu seluruh buku di dalam Pistis Study Bible versi 5, maka saudara klik ini ya, library. Ini seluruh bukunya dan disusun menurut abjad yang pakai angka didahulukan. Jadi ini buku-bukunya Adam Clarke Commentary. Bayangkan satu ini seluruh Alkitab loh ini ya. Lalu ini bapak-bapak gereja Nisea dan sebagainya sebelum Nisea ya, Ante Nicene itu sebelum Nisea. Dan ini bukan main banyaknya, makanya satu Pistis Study Bible versi 5 ini saja bukunya luar biasa banyak. Lalu di sini ada Albert Barnes ya. Lalu kalau terus A B C D E F G H I Y K Delitzsch ya, King James Alkitabnya, L Luther, buku-bukunya Luther di sini. Jadi buku-buku topik-topik biasa juga bisa, Alkitab juga ada, buku tafsiran, semua yang tadi sudah ada, semua ditumpuk di sini. Dan banyak sekali. Ini khotbahnya John Wesley misalnya di sini juga ada. Ya, jadi ini Spurgeon tadi. Ini bahkan buku saat teduh, Spurgeon Morning and Evening. Ini keluar di sini, ada di sini. Jadi ini banyak T, W, terus sampai Y, ada yang set ya, yang literal translation. Jadi ini tools yang sementara saya perkenalkan kepada saudara, dan saya kira sampai di sini saja penjelasan saya. Dan saya ingin tambahkan sedikit, tapi bukan menjelaskan tools ini. Saya baru beberapa waktu yang lalu mulai mikir ya, bahwa mengajarkan khotbah itu nanti saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahannya. Misalnya penafsir satu ini salah karena dia tidak mengikuti prinsip hermeneutik tertentu. Maka saya belum pernah mengajarkan hermeneutiknya, dan kalau saudara tidak tahu hermeneutiknya, saya jelaskan saudara tidak bisa mengerti. Jadi saya pikir-pikir saya juga harus mengajarkan hermeneutik kepada saudara. Hermeneutik saya itu hermeneutik yang praktis. Saya sudah ada bukunya, sudah ada di web kami sebetulnya. Tapi saya pikir lebih bagus saya jelaskan, dan nanti akan saya masukkan juga di YouTube dan masukkan di grup Homiletics. Jadi mungkin nama grupnya nanti akan saya ganti, bukan cuma Homiletics tapi Hermeneutics dan Homiletics, atau Homiletics dan Hermeneutics. Sebetulnya hermeneuticsnya lebih dulu ya. Orang belajar nafsir dulu baru membuat khotbah, bukan buat khotbah dulu baru belajar nafsir. Sebetulnya seperti itu. Ya, tapi saudara, saya akan lakukan mungkin bergiliran, saya tidak tahu bagaimana. Jadi mungkin hari tertentu saya akan menunjukkan saudara cara membuat khotbah. Hari tertentu yang lain saya akan mengajarkan hermeneutics, lalu ngajar membuat khotbah lagi, lalu hermeneutics lagi, bergantian sampai hermeneutics selesai, karena itu cuma 6 session. Ya, jadi ini penting, dua-dua penting. Kalau saudara belajar hermeneutics, nggak usah sampai mendetail, mencukup pelajaran hermeneutik yang saya berikan. Dan saudara betul-betul ngerti dan bisa menerapkan, maka percayalah saya, sebagian besar ajaran sesat dan salah itu akan musnah dengan sendirinya.
Jadi kalau saudara tunduk pada Alkitab dan tunduk pada prinsip-prinsip hermeneutiks, saya akan melihat dengan jelas penafsiran yang salah itu luar biasa banyak. Saya berikan contoh sedikit saja ya. Dalam hermeneutiks itu ada rumus ya. Kalau teks Alkitabnya itu berbentuk cerita sejarah, misalnya cerita tentang Abraham gitu ya, itu kan cerita sejarah, maka itu tidak boleh dijadikan hukum atau norma atau rumus. Jadi fakta bahwa Abraham kaya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajar, loh ini loh Abraham ini orang percaya dan dia kaya, maka orang Kristen harus kaya. Nah itu teologi kemakmuran ngajar model-model seperti itu, saudara. Nah tapi dengan kita mengerti bahwa cerita sejarah tidak boleh dijadikan dasar atau hukum atau norma, maka kita langsung tahu bahwa hermeneutik seperti itu salah. Dan otomatis ajaran teologi kemakmuran pergi ke bulan, setidaknya dalam poin itu. Dan ajaran-ajaran mereka, dasar-dasar mereka yang lain semua juga salah. Salah dalam hermeneutiks. Kalau kita mempelajari semua, seluruh ajaran itu pergi semua, habis. Ajaran dari karismatik, misalnya keharusan bahasa roh, saya tidak bilang semua mengharuskan, tapi banyak yang mengharuskan. Mereka menggunakan Kisah Rasul 2. Loh, itu cerita sejarah, saudara. Terjadi memang pada saat itu mereka berkumpul dan semua mereka mendapatkan Roh Kudus, dan waktu mendapatkan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka semua bicara bahasa roh. Tapi itu cerita sejarah, dan karena itu bukan rumus. Jadi pada waktu itu dijadikan rumus, itu ajaran yang salah. Mengharuskan bahasa roh dari suatu cerita sejarah, itu jelas-jelas salah. Ya, jadi ini sesuatu yang saya sudah tunjukkan. Kalau kita mengerti prinsip dari hermeneutiks, maka kita akan tahu bahwa ada sangat banyak yang salah, tetapi begitu kita mengerti dan bisa mempraktekkan, kesalahannya terbuka dengan jelas. Dan itu penting sekali hermeneutiksnya. Tidak bisa belajar khotbah tapi tidak ngerti hermeneutiks. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan soal hermeneutiks, memang tidak semua, ada yang gampang, tetapi ada yang sangat sukar di dalam menerapkan. Nanti saya akan tunjukkan waktu saya mengajar. Yang sukar itu adalah menentukan yang mana yang perumpamaan, yang mana yang termasuk di dalam alegori, yang mana yang termasuk dalam tipe. Waktu diajar gampang, tapi waktu nanti menerapkan itu sangat-sangat sukar. Dan saya sendiri mengalami kesukaran waktu saya pertama-tama belajar hermeneutiks. Diajar pendeta saya, loh kok saya ngerti gampang ya. Tapi waktu saya menerapkan sukarnya luar biasa. Jadi nanti jangan heran kalau waktu diajar gampang, menerapkan sukar. Dan butuh saudara baca buku tafsiran banyak, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, sehingga akhirnya nanti akhirnya bisa dalam menerapkan. Ya saudara, saya sudah menunjukkan khususnya dalam bisnis dari Bible, buku tafsiran seperti ini, dan saya mengajukan tantangan kepada saudara sekarang. Kalau buku tafsirannya sebanyak ini, kira-kira kalau saudara membuat suatu khotbah eksposisi, saudara mau menggunakan berapa buku tafsiran? Saya menggunakan 6, 7, 8 buku tafsiran, 10, kadang-kadang lebih. Waktu saya mengkhotbahkan eksposisi kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, saya menggunakan 20 buku tafsiran atau lebih. Saya cuma tantang atau tanya, mau membuang waktu, tenaga pikiran sebanyak itu untuk membuat satu khotbah yang betul-betul berisi dan bermutu atau tidak? Kalau saudara ngomong tidak mau, tidak belani,
buat khotbah satu, saudara ya. Ya tergantung saudara orang yang belajarnya bagaimana. Kalau saudara bisa belajar pagi sampai malam dan saudara mengamati kutub buku yang seperti itu, ya mungkin bisa selesai dalam 2-3 hari. Tapi kalau saudara normal-normal saja, apalagi kalau seperti saya sekarang sudah cukup tua, tidak bisa belajar lama seperti dulu. Dulu bisa belajar 5-6 jam. Sekarang kalau saya bisa belajar 2 jam, saya sudah senang. Kalau mau pakai 10 buku tafsiran dan belajarnya 2 jam per hari, saudara mungkin butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan satu khotbah. Jadi saudara mau tidak membuang waktu sebanyak itu? Kalau mau mengeluarkan khotbah yang betul-betul bermutu, bukan saja saudara butuh karunia, tanpa karunia tidak bisa sekalipun saudara mau. Saudara butuh karunia, tapi saudara butuh dedikasi, pengorbanan diri. Berkorban setiap hari pagi itu saya hampir tidak pernah keluar, kalau tidak sangat terpaksa urus SIM atau apa baru terpaksa keluar, ya sudah. Tapi kalau enggak, setiap pagi dedikasikan waktu pagi untuk belajar firman, untuk persiapan khotbah. Dan itu yang luar biasa sukar. Dan kemampuan bahasa Inggris harus saudara ya, belajar bahasa Inggris. Kalau saudara enggak mau belajar bahasa Inggris, saya enggak bisa pakai buku-buku ini. Ada berapa banyak saya buku tafsiran dalam bahasa Indonesia? Sangat sedikit. Berarti isi dari khotbah saudara tidak akan banyak. Makin banyak yang saudara pakai, makin banyak isinya. Dan bukan hanya makin banyak isinya juga, menggunakan banyak buku tafsiran itu, apalagi kalau buku tafsirannya sudah diseleksi ya, setidaknya orang-orang yang Alkitabiah, bukan orang sesat. Maka penggunaan banyak buku tafsiran itu mencegah saudara dari kesalahan atau kesesatan. Kalau dari kesalahan yang kecil mungkin enggak, tetap bisa salah. Tapi dari kesesatan atau kesalahan yang besar bisa dicegah. Bagaimana? Misalnya saudara menggunakan tafsiran dari Adam Clarke ini. Wah, saudara pikir ini bagus, saudara ambil bagian ini, contoh cuma misalnya, saudara ambil ini, saudara copy paste, dan saudara anggap bagus. Nanti pada waktu saya menggunakan buku tafsiran yang lain, misalnya Jamieson, Fausset, dan Brown, pada waktu dia membicarakan bagian yang sama, dia tahu-tahu ternyata menyerang tadi pandangan yang diberikan oleh Adam Clarke. Nah, pada waktu diserang demikian, saya melihat ada 2 pandangan yang berbeda. Kadang-kadang bukan cuma 2, pada waktu sedang membuka buku tafsir yang lain, keluar pandangan ketiga. Maka saya bisa melihat, wah ini ada pandangan 3, ini yang mana yang benar. Maka sedikit banyak saudara sudah mulai berhati-hati, tidak sembarang pilih yang mana. Tapi kalau saya menggunakan hanya 1 buku, dan 1 buku itu salah, saudara ikut kesalahan dia. Jadi menggunakan banyak buku itu mengamankan diri saudara sendiri dan orang yang saudara ajar dari kesesatan. Selain memberikan isi yang jauh lebih banyak, makin banyak yang dibaca, makin banyak isi yang saudara berikan. Satu hal kalau saudara mau menggunakan banyak buku tafsirannya, misalnya pertama saudara gunakan tafsirannya Adam Clarke ya, ini misalnya ya. Saya sudah baca pada waktu biasanya, cuma biasanya ya. Biasanya pada waktu pertama kali membaca buku tafsirannya dalam Kejadian 1 ini ya, buku tafsiran pertama yang saya gunakan memberikan saudara banyak hal yang bagus yang bisa saudara ambil. Pada waktu saudara menggunakan buku tafsiran yang kedua, ada banyak yang overlap. Sudah dibahas oleh Clarke tadi, dibahas lagi oleh Jamieson, Fausset, dan Brown. Maka bagian itu tentu saja, oh ini sama, jadi diloncati. Hal baru yang bisa saudara dapatkan jauh berkurang dari tadi.
Misalnya dari Adam Clark tadi bisa mendapatkan katakanlah 10 hal baru misalnya ya. Waktu saudara membaca Jamieson, Fawcett, dan Brown, ada banyak yang tadi itu sudah ada lagi. Saya mendapatkan cuma 4 hal baru. Lalu pada waktu itu ganti buku tafsiran lagi, menggunakan misalnya Bunches Notes, saya mendapatkan cuma 2 hal baru. Makin lama makin berkurang. Kalau saudara memang orang yang rindu firman Tuhan, pada waktu mendapatkan hal baru itu senangnya bukan main. Dan pada waktu berkurang hal baru yang didapatkan setelah buku ketiga, buku keempat, dan sebagainya, membutuhkan ketekunan yang luar biasa untuk terus membaca. Kadang-kadang seluruh buku tafsiran itu tidak ada yang baru, karena sudah ada semua dalam buku-buku yang sudah dibaca. Tidak apa-apa. Setidaknya sudah baca ulang itu membuat saudara lebih mengingat yang tadi sudah ada, sekarang ada lagi, lebih diingat. Kadang-kadang sama, tetapi buku tafsiran yang keempat itu memberikan ayat-ayat lebih banyak. Nah, saya dapat ayatnya ya. Tapi tidak selalu terjadi seperti itu, biarpun pada umumnya terjadinya seperti itu. Buku-buku pertama mendapatkan banyak, makin lama makin dikit, makin dikit, makin dikit. Dan kalau saya bertekun, tahu-tahu dapat lagi yang tidak dibahas oleh semua. Ini tahu-tahu buku yang satu ini bahas. Nah, itu senang bukan main. Kalau saya memang rindu firman. Tapi saudara, saya pernah membaca mau khotbah eksposisi tentang satu teks Alkitab. Dan teks Alkitabnya itu adalah dari satu teks yang berbentuk silsilah. Silsilah itu saudara mungkin anggap tidak ada gunanya dibahas ya. Tapi saudara, saya membahas silsilahnya Injil Matius tentang Yesus, lalu Injil Lukas tentang Yesus, lalu dalam kitab Kejadian dan sebagainya, saya selalu dapat berkat. Tapi saya lupa silsilah yang mana. Saya ingatnya dalam kitab Kejadian, entah pasal 5, entah pasal 10. Waktu saya bahas itu, saya baca dari buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat, buku kelima. Saya tidak dapat apa-apa yang berarti. Sampai saya pikir mati saya, khotbahnya ini tidak bisa keluar ini. Tapi saya bertekun terus baca. Pada buku terakhir waktu itu dari, kalau saya tidak salah ingat, dari Pulpit Commentary, saya mendapatkan bahan luar biasa banyaknya. Jadi ketekunan saya dalam membaca sampai 10 atau lebih buku tafsiran itu, sekalipun banyak yang di depan itu tidak dapat apa-apa atau nyaris tidak dapat apa-apa, tapi dengan bertekun akhirnya ketekunannya terbayar, mendapatkan banyak dan jadi khotbah saudara. Jadi khotbah yang bagus. Ya saudara, laki-laki ini tantangan saya, mau enggak repot seperti ini, membuang waktu, tenaga pikiran yang luar biasa, korbankan segala sesuatu, enggak keluar rumah, kerja terus mati-matian, mau enggak? Dan bukan cuma mengorbankan apa ya, waktu untuk keluarga, waktu untuk senang-senang dan sebagainya, tapi juga mengorbankan waktu untuk pelayanan. Setahu saya saudara, mayoritas pendeta zaman sekarang ini banyak khotbah, sedikit atau bahkan tidak belajar. Makanya khotbahnya tidak ada isinya. Itu mayoritas. Saya tidak menghakimi, saya ngomong secara fakta saja. Mengapa mereka lakukan itu? Karena duit. Banyak khotbah, banyak pelayanan, banyak amplop. Nah, kalau saudara 1 minggu persiapan khotbah, lalu amplopnya dapat berapa? Jadi berkorban dalam hal uang itu juga. Harus jadi orang yang tidak mata duitan, tidak tamak.
Dan gereja harus mencukupi pendetanya, supaya pendetanya bisa belajar, tidak pusingkan duit untuk menghasilkan khotbah bermutu. Gereja goblok luar biasa kalau dia mampu mencukupi pendetanya, tidak mau mencukupi, maka lalu pendetanya satu khotbah persiapan 1 minggu, dikhotbahkan di gerejanya sendiri, dia tidak bisa khotbah di luar. Lalu dia duitnya dari mana? Akhirnya dia tidak mau persiapan 1 minggu, dia persiapan 1 hari atau 1 jam untuk gerejanya sendiri. Lalu yang lain dia persiapan untuk khotbah lain di gereja lain untuk cari duit. Pendeta ini sendiri rugi. Dia tidak maju dalam pengertian firman, dia cuma maju dalam duit. Jemaatnya rugi, dapat khotbah yang nyaris tidak ada isinya. Jadi saudara, gereja-gereja yang tidak mau mencukupi kebutuhan hamba Tuhannya dengan dengan wajar lah ya. Jangan memberikan terlalu banyak. Terlalu banyak, berlimpah-limpah, membuat nanti dia foya-foya, nanti juga tidak kerja. Tapi cukup secara wajar, itu harus, kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, saya tidak bisa ngomong. Gereja harus memberikan cukup. Kalau di sini ada majelis yang menonton, pikirkan, kalau kamu tidak memberikan biaya hidup yang cukup untuk hamba Tuhan di gerejamu, kamu membunuh dirimu sendiri dan seluruh gerejamu dan hamba Tuhanmu sendiri. Saya orang yang tidak sungkanan, saudara. Kalau saya merasa biaya hidup saya tidak cukup. Dulu di gereja yang lama itu pelitnya luar biasa majelisnya. Tak ajak gegeran sama saya. Karena kalau tidak cukup nanti di rumah saya gegeran dengan istri waktu itu belum cerai. Membuat saya tidak bisa kerja. Tak ajak gegeran, saya nekat. Kamu tidak mau naikkan, tak ajak gegeran. Saya paksa naikkan. Setiap minta naik, geger dulu. Dan saya tidak peduli. Tapi tidak banyak orang yang tidak sungkanan seperti saya. Saya tidak sungkan dan saya tidak malu karena saya tahu motivasi saya. Saya motivasinya minta naik bukan karena mata duitan atau tamak. Tapi supaya saya bisa berkonsentrasi bekerja, tidak diganggu dengan gegeran, tidak diganggu dengan mikirin duit. Jadi saya tahu saya benar, saya tidak peduli orang mau anggap apa tentang saya ajak gegeran. Semua pendeta sebetulnya harus begitu. Kalau saudara motivasinya benar dalam minta gaji dinaikkan atau HR dinaikkan atau biaya, saya lebih senang menggunakan istilah biaya hidup, maka minta majelis naikkan kalau memang tidak cukup. Kalau cukup ya jangan. Supaya saya bisa berkonsentrasi dan bisa memberikan khotbah yang bermutu. Jadi saudara, untuk bisa khotbah bermutu, pendetanya harus berkarunia, harus bisa bahasa Inggris, harus punya dedikasi, bisa mengorbankan segala sesuatu. Juga majelisnya harus mendukung, memberikan buku-buku. Sekarang sudah ada banyak e-book ini, ada enaknya saudara ya. Dulu zaman saya tidak ada e-book. Buku saya beli sendiri. Ada yang gereja belikan tapi sedikit sekali. Yang lain saya dari sebelum jadi hamba Tuhan, masih calon hamba Tuhan, sudah beli banyak. Lalu waktu di Amerika, waktu sekolah teologi, beli banyak lagi. Dan itu bukan tidak berguna. Karena kalau pakai e-book tuh sering ada salah cetak. Kadang-kadang salah cetaknya tuh dengan gampang kita tahu ini betulnya bagaimana. Misalnya di sini ada thing, lalu ditulisnya thing, ya, pakai begitu ya. Maka kita dari kalimatnya langsung bisa tahu ini a thing mestinya. Tapi kadang-kadang saudara, satu kalimat hilang. Dalam buku tafsirannya Calvin itu pernah terjadi, sering bahkan satu kalimat hilang. Saya membaca e-booknya bingung, ini ngomong apa tuh?
karena hilang satu kalimat. Seluruh kalimat tidak make sense ya. Lalu sampai saya lihat di dalam buku fisiknya baru, oh kurang ajar, satu kalimat hilang. Nah kalau tidak punya buku fisiknya, kebingungan tidak karu-karuan. Buku-buku di sini saudara ya, yang saya punya buku tafsirannya, Kyle Andrews saya punya, lalu Jamieson, Fausset and Brown saya punya, Adam Clark saya punya, Albert Barnes saya punya, lalu Textual Commentary on the Greek New Testament saya punya, lalu pulpit commentary yang tidak sempat dimasukkan ke sini saya punya, Word Study Commentaries, Robertson itu saya punya, Vincent saya punya, yang lain saya tidak punya. Nah, kalau Calvin, di sini saya punya banyak sekali ya. Jadi di sini John Calvin Collection ini mencakup institusi, mencakup buku tafsirannya, mencakup buku-buku dia yang lain, juga bukunya Agustinus. Lalu ini Arthur Pink, semua buku-bukunya dia. John Owen, Charles Spurgeon, Benjamin B. Warfield. Ini macam-macam, Christian Library Series. Expositors Bible, ini macam-macam penafsir. Classic Commentaries juga macam-macam. Garrett Systematic Theology. Lalu ada LibreOnix, ini banyak luar biasa buku. Jadi saudara, bukunya luar biasa banyak. Ini memang mutlak harus. Tapi untuk sementara saya minta saudara punya 4 ini saja ya. Jadi ya ini bukan 3 ya. eSword, Bible Works, PC Study Bible. Usahakan untuk install, tidak tahu bagaimana caranya. Saya punya PC Study Bible, filenya saya punya, tetapi karena 2 GB mau ngirimnya juga setengah mati. Saya tidak tahu kalau pakai Google Drive dan sebagainya bisa atau tidak. Kalau bisa, mungkin bisa diatur pengirimannya dan sebagainya. Tapi seperti LibreOnix ini 36 GB saudara. Jadi ini luar biasa besarnya, tidak tahu bagaimana bisa ngirim. Saya kira saya tidak akan ngirimkan yang itu. Dan saya sendiri juga tidak terlalu sering menggunakan kecuali buku-buku tertentu. Misalnya William Barclay ada di sana. Lalu William Hendrickson ada di sana. Saya punya buku fisiknya juga. Lalu Lenski ada di sana. Saya punya buku fisiknya juga. Dan banyak yang ada di sana. Buku-buku teologi seperti Loren Bettner, lalu Louis Berkhoff, lalu Dabney. Oh, Dabney tidak ada. Di situ tidak ada. Dabney saya punya fisiknya. Charles Stott ada di sana. Jadi sangat banyak buku-buku reform ada di sana. Buku-buku macam-macam, bukunya Advent, buku segala macam buku ada di sana. Ya, jadi saudara, saya kira sampai di sini saja. Dan ini testing. Nanti saya masukkan di YouTube dan saya masukkan ke grup dan saudara memberikan feedback. Ini sudah cukup jelas atau suaranya bagus atau bagaimana ya. Hari ini suara saya serak. Memang saya kelemahannya di suara. Saya pusing dengan hal ini. Jadi apakah hurufnya sudah cukup besar atau kurang besar atau bagaimana? Berikan feedback dan kita diskusikan di grup. Sekian, terima kasih.